Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Oke, paling aku mau share ini dulu. Share screen. Masih ini lagi. Hmm, ya, ini jadwalnya kan. Nah, paling aku juga mau cerita dikit. Informatika itu sebenarnya konsep dasarnya itu dari matematika. Jadi informatika itu lebih eh, lanjutannya dari matematika lah. Jadi di informatika di komputer ini tuh banyak kita menggunakan matematika. Jadi ini ada matematika informatika, ada pemrograman prosedural, struktur data, matematika diskrit, dan lain sebagainya. Itu nanti di ujung-ujung bahas soal. Nah, sebenarnya ini belum tentu bahas soalnya segini karena ini cuma 2 jam ya. Jadi paling nanti ya tentatif lah. Ini bisa berubah-ubah gitu. Nah, ya udah gitu aja. Oke. Ntar kalau ada yang mau tanya langsung tanyain aja ya. Oke, ini. Nah, pertama itu kan kita mau belajar bilangan bulat dan operasinya, bilangan bulat ya. Bilangan prima, FEB KPK, logika dan aljabar boolean. Oke, jadi em, bilangan bulat, tau lah ya bilangan bulat dan operasinya. Lihat modul dulu. Hmm, kayak ini ya. Oke, jadi paling ini basic-basic aja sih, nggak mau aku tulis juga. Paling operasinya ya tambah, kurang, kali, bagi, terus perpangkatan. Wait. Yaudah sih gitu-gitu aja sebenarnya. Bilangan bulat dari bilangan negatif, bilangan nol sama positif kan, bilangan bulat. Udah sih paling ini nggak terlalu penting. Langsung next saja. Um, bilangan prima. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya dulu di sini pada tahu nggak bilangan prima tuh apa artinya? Apa yang membuat suatu bilangan itu dibilang bilangan prima? Jadi bilangan tuh disebut bilangan prima kalau dia faktornya cuma ada dua. Faktornya tepat dua. Maksudnya gimana sih faktornya tepat dua? Misalnya nih bilangan 12. 12 ini habis dibagi sama siapa aja? Habis dibagi itu kalau dibagi hasilnya nol ya. Sisanya nol. 12 faktornya 12 bagi satu kan 12 ya. Terus dibagi dua itu hasilnya 6. 12 lagi. Erase. 12 tuh faktornya 12 dibagi satu habis. Dibagi dua habis. Dibagi tiga habis. Dibagi empat habis. Dibagi lima enggak. Dibagi enam. Dibagi 12. Gitu kan. Jadi 12 ini dia punya 6 faktor. Gitu. Nah, yang disebut bilangan prima itu yang faktornya tepat dua. Ini paling kita rewind dikit lah ya. Kita review lah. Udah tahu. Jadi, that's why kenapa satu satu bilangan prima atau bukan? Satu kan bukan bilangan prima ya. Satu bukan bilangan prima. Itu kenapa? Karena bilangan bilangan prima. Prima.
Itu karena satu tuh cuma habis dibagi sama satu kan. Dia faktornya nggak tepat dua. Dia faktornya cuma ada satu. Gitu. Jadi satu tuh bukan. Ya udah bilangan prima nih apa aja yang kayak 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Gitu. Itu bilangan prima. Isi sejauh ini itu aja tentang faktor. Wait. Hmm, Start nge-lag. Ya udahlah kita ntar cobain dulu. Oke, next ke FEB KPK ini contoh. Ya udah ada jawabannya lagi nggak jelas banget. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, oke. Tentang faktor-faktor tadi, ada yang namanya FPB sama KPK. Ini kita review lagi. FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. KPK itu ini ada ini faktor persekutuan jelek banget sih. Persekutuan terbesar. Nama lainnya itu GCD. Ntar aku lupa namanya apa. Pokoknya ada bahasa Inggrisnya tuh G depannya, greatest, terbesar. Greatest common, iya harusnya GCD sih. Nah ini, udahlah lanjut aja. Ini kelipatan persekutuan kecil. Nah, apa sih bedanya faktor persekutuan terbesar sama kelipatan persekutuan terkecil? Nah, faktor ini yang tadi kan kita udah tahu faktor itu bilangan yang habis membagi suatu bilangan gitu. Nah, kalau FPB sama KPK apa hubungannya? Jadi ya FPB ini faktor persekutuan terbesar. Jadi misalnya nih kita punya eh, 12 sama 18. Nah, 12 ini kan tadi faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 12 kan. 18 ini 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 ya. Ya, betul. Nah, yang persekutuan itu kan yang sama ya. Yang sama tuh ada 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. Yang sama kan. Nah, yang terbesar yang mana? Yang 6 ini. Gitu. Jadi ini FPB-nya. FPB dari 12 sama 18 itu 6. Nah, untuk KPK ini kelipatan yang sama tapi dia terkecil. Kayak KPK misalnya. KPK dari 6, bentar, 12 sama 18 lagi deh. 12 sama 18. Nah, 12 sama 18 ini kan eh 12 itu kelipatannya 12, 24, 36 dan seterusnya. 18 ini
18, 36, 54, dan seterusnya gitu kan. Nah, yang terkecil, kelipatan yang terkecil, yang sama itu yang mana? Si 36 ini kan. Jadi KPK-nya itu 36. Nah, gimana caranya kita tahu? Ya, as always, pohon faktor ini udah common banget, pohon faktor. Pohon faktor. Nah, pohon faktor ini, em, contohnya ya, kayak tadi, 12 sama 18. 12 nih habis dibagi 2, 6, 2, 3 gitu kan. Terus 18 ini 2, 9, 3, 3 gitu kan. Nah, bisa didapat 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 18 ini 2 kali 3 kuadrat kan. Nah, gimana cara nentuin FPB sama KPK? Nah, kebalikannya kan. Kalau kalian masih ingat FPB itu 12, 18. FPB itu justru dia eh nyari, ini kan sama nih 2, 3, 2, 3. Nah, dia itu nyari yang terkecil pangkatnya, yang sama, yang ada di dua-duanya. Dua kan ada di sini, dua ada di sini, tiga ada di sini, tiga ada di sini gitu. Nah, tapi dia cari yang terkecil pangkatnya. Kayak ini ada dua pangkat dua sama dua doang. Pilihnya yang dua. Ada tiga sama tiga kuadrat, pilihnya yang tiga. Itu kan, karena tiganya tiga pangkat satu, duanya dua pangkat satu. Jadi FPB-nya berapa? Dua kali tiga sama dengan 6. Nah, untuk KPK-nya gimana? KPK-nya pilih yang eh, terbesar pangkatnya. Kayak ini nih. Dua pangkat dua sama tiga, dua pangkat dua sama dua, kan dua pangkat dua. Kali tiga sama tiga pangkat dua, tiga pangkat dua. Gitu. 4 kali 9, 36. Nah, ada lagi kalau misalnya nih kayak gini misalnya. Ini, misalnya aku mau. Ini jadinya 60. 60 itu kan bagi 2, 30. 30, 2, 15, 3, 5 gitu kan. Jadi 60 ini sama dengan 3 kali, ada 2. 2 kuadrat kali 3 kali 5 gitu kan. Nah, kalau FPB 60 sama 18 itu karena faktor persekutuan terbesar faktor yang sama. Jadi yang sama aja, 2 sama 3 gitu kan. Ada 2, ada 3 gitu. Nah, jadinya eh yang terkecil 2 kali 3 juga kan. Jadinya 6 gitu. Nah, untuk KPK-nya, KPK ini kalau kelipatan kan, dia sisaannya ini di input juga dimasukin. Jadi cara yang sama nih, ada dua. Dua pangkat satu sama dua pangkat dua. Karena dia KPK, jadi cari yang pangkatnya terbesar. Jadi dua pangkat dua dikali tiga sama tiga kuadrat kan. Kan sama nih. Nah, jadi kita pilih yang tiga kuadrat. Nah, sisanya ada 5 nih, tapi di sini nggak ada 5. Tapi karena dia KPK, kelipatannya, jadi ini di input juga dimasukin, jadinya kali 5. Sama dengan berapa nih? 36, 180. 180. Gitu caranya. Nah, ada satu cara lagi untuk nyari FPB. FPB itu ada namanya algoritma Euclid. Algoritma Euclid. 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 Nah, jadi gimana sih cara kerjanya? Ini tuh buat nyari
FPB. Contohnya nih kayak yang tadi kita punya FPB ya FPB. Kita mau nyari FPB dari 18 sama 60 misalnya. Gimana caranya? Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk 60 sama dengan 18 dikali sesuatu ditambah sisanya. Gitu. Kenapa bisa kayak gini? Coba deh kalian kayak 90, dikit aja deh. 15 dibagi 4 deh. Itu kan sama dengan 3 sisa 3 kan. 15 ini sama aja 4 dikali 3 ya, 4 kali 3 sisa 3 gitu. Nah, ini juga sama konsepnya kayak gitu. 60 ini sama dengan 18 dikali sesuatu ditambah sisanya. Ya enggak? Ini sama dengan 15 sama dengan 4 kali 3 tambah 3 kan? 12 sama 3 gitu. Jadi bisa dibuat dalam bentuk kayak gini. Nah, karena itu ini jadinya ya udah 60 sama dengan 18 dikali sesuatu ditambah sisa S. Kita hapus aja deh. Nah, sesuatunya ini berapa? Artinya 18 dikali sesuatu itu nggak boleh lebih besar daripada 60 gitu kan. Jadi 60 bagi 18 berapa? 3. 18 kali 3 itu 54 ya? Ya, bisa lah. 3 sisa 6, Kak. Oke. Jadi, makasih ini 18 kali 3 ditambah 6 gitu kan. Karena ini 54 ditambah 6. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya, yang ini itu maju ke depan, yang ini maju ke depan. Maksudnya kayak gimana? Jadinya kayak gini. 18 sama dengan 6 dikali sesuatu ditambah sisa gitu. Nah, sekarang berapa nih? 6 dikali 18 ini sama dengan 6 dikali 3 tambah 0. Ya enggak? Nah, udah selesai. eh Rantai ini akan selesai saat sisanya tuh 0. Kalau sisanya 0, udah FPB-nya yang ini. Gitu. Jadi dia bakal terus berulang-ulang. Berapa ya? Mau kasih angka berapa? Kita pindahin lagi ke bawah. Nah, contoh lagi berapa ya? FPB dari 153 sama 100 200 300 deh. 372. Ya udah aku nggak tahu sini berapa. Oke. Nah, kalau kayak gini bisa kita kalau kayak gini tuh kenapa kita pakai algoritma Euclid ini? Karena kalau kita pakai pohon faktor itu bakal lama. Misalnya kita di sini ribuan gitu kan. Itu kan kita ngebagi-baginya tuh agak susah ya. Kalau angkanya misalnya banyak atau ya ribet lah gitu. Jadi ini tuh bisa dipakai. Gimana caranya? Ya udah kayak tadi 372 yang gede sama dengan 153 kali sesuatu ditambah sisanya. Nah, berapa nih? 153 kali 2 kan 306 ya. 306 7 6 ya enggak? Gitu. Cara dapetnya gimana? Ya, ini dibagi aja sih 372 bagi 153 kan.
2, 306, 66. Udah. Jadilah dapat 153 kali 2 tambah 66. Gitu. Lagi, jadi gimana? Lagi 153 sama dengan 66 dikali sesuatu. Ditambah sisanya. Berapa nih? 66 hmm, kali 2 ya? Kali 2 kan 132. Sisanya 21. Gitu. Terus lagi ini 66 sama dengan 21 kali 3 ya. Kan jadi 63. Tambah 3. Lagi 21 sama dengan 3 dikali 7 tambah 0. Udah nih, udah sampai 0. FEB-nya yang mana? FEB-nya yang ini. FEB. Jadi FEB segini sama dengan 3. FEB ini sama dengan 6. Gitu. Ini mungkin kalau sampai ribuan gitu kan males ya apa nyari pohon faktornya. Dia udah langsung aja. Tuh. Terus pohon faktor ini em, bisa kalau kalian terbiasa 1, 2, 2, 3, 5 gitu. Itu sebenarnya nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa. Misalnya ini kita punya berapa? 1, 5, 0, 0 gitu. Nah, 15.000 ini kan kita tahu nih dia bisa dibagi em, 15 jadinya 100 misalnya ya. Nah, 15 ini kan 3 kali 5. 10 ini, 100 ini ya kita udah tahu misalnya dia 10 kali 10, terus 2, 5, 2, 5 gitu. Ya udah jadinya 2 kuadrat kali 3 kali 5 pangkat 3. Atau langsung kayak gini nih kalian udah tahu nih artinya 100 ini kan 10 kuadrat ya. Jadi 3 kali 5 kali 10 kuadrat. 3 kali 5 kali 10 ini kan belum bilangan prima ya. Dia belum prima. Jadi eh ini kita misalnya tahu ini 2 kali 5. Misalnya ya kita tahu 2 kali 5 kuadrat. Ya udah artinya berdasarkan sifatnya dia 3 kali 5 kali 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Dapatlah 3 kali 2 kuadrat kali 5 pangkat 3. Misalnya gitu. Ya sebenarnya yang mau aku bilang adalah kita nggak harus satu-satu kayak gini, dua, 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 dua gitu. Ini kan riwah ya kalau dua, 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 dua terus gitu. Jadi ya udah kalau udah saya dua, dua, tiga gitu kan lama. Jadi langsung aja. Kalau emang kalian udah tahu 15 100 misalnya 15 ini 3 kali 5 gitu. Pokoknya nggak saklek lah faktorisasi prima ini. Ya, jadi ngulang lagi ini namanya faktor. Faktor tuh ya asal aja apapun eh yang habis membagi angka tersebut, tapi nggak harus prima juga nggak apa-apa. 1, 2 itu juga nggak apa-apa. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Ini pakai angka-angka prima aja. Bilangan-bilangan prima. 2 kuadrat, 2, 3, 5, 7 gitu, dan seterusnya. Ini faktor doang. Ini faktorisasi prima. Gitu. Ini faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Oke, gitu. Ya sih, ini sejauh ini FBKPK. Nah, ini salah satu contohnya. Aku lupa ini OS kata OS tahun berapa. Tapi ini agak riwah emang. Jadi emang di OSK, di Olim, dia nggak bakal nanya langsung kayak FPB dari ini dan ini berapa gitu. Tapi dia secara eksplisit apa implisit sih ini namanya. Pokoknya secara tidak langsung, gimana sih caranya ya kayak gini gitu lah ya.
Kayak nomor 4 nih misalnya, jika FPB dari A dan 2008 sama dengan 251, jika A kurang dari 4036, maka nilai terbesar untuk A adalah, kan dia nggak secara langsung ngasih, dia nyuruh nyari FPB gitu kan. Nah, kayak ini gimana cara ngerjainnya? Oke, gini, FPB dari A, FPB A sama 2008. Itu sama dengan 251 kan? Ya enggak? Nah, 2008 itu kan 251 kali 8 ya. Nah, kita cari A. A ini 251 kali berapa gitu kan. Nah, A ini kurang dari 4036. 4036 ini 251 dikali 251 kali 8 kali 2 ya nggak sih? 251 kali 8 kan 2008. 2008 dikali 2 4036. Jadi ini eh, kita rapihin dulu. Kali sesuatu gitu kan. A ini kurang dari 4036. A ini kurang dari 251 kali 8 kali 2. 251 kali 8 kan 2008 kan. Makanya aku bisa nulis kayak gini. Dikali 2. Kan 4036 itu eh ini kan 4008. Apa sih? Ini kalau dikali 2 kan 4016 kan. Nah, jadi A ini kurang dari sama dengan lah ya. Kurang dari sama dengan ya. Kurang dari, artinya ini aku bisa buat A ini kurang dari sama dengan, kurang dari, wait. Ya, karena 4016 ini dia masih kurang dari 4036. Jadi kalau A-nya ini 4016 masih 4016 masih aman kan, masih nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, jadi kita bikin A kurang dari sama dengan, ya gitu ya, kenapa ada sama dengannya? Karena 4016 ini dia masih bisa jadi A gitu. A ini mungkin aja loh nilainya 4016 karena dia masih kurang dari 4036 gitu. Jadi A ini kurang dari sama dengan 251 kali 16 gitu. Nah, gimana caranya kita tahu A, nilai terbesar untuk A? A ini kan 251 dikali sesuatu kan. Nah, artinya dia mungkin aja kan 251 kali 9 kali 9 misalnya, atau kali 10 kali 11 kali 12 kali 13 kali 14 kali 15 kali 16 ya nggak? Karena maksimalnya dia 16 gitu. Kenapa nggak langsung A-nya ini 4016 aja gitu? Nah, ada yang harus kita perhatiin bahwa FPB A dan 2008 ini adalah 251. Nah, kalau kita lihat di atas ini, nih, 12 itu sama dengan 6 dikali 2 ya. 18 itu 6 dikali 3. Apa sih yang bisa kita simpulkan? Dia kan prima, faktor persekutuan terbesar kan. Faktor persekutuan terbesar. Nah, misal nih, kita punya, udah aku spill aja deh. Jadi ini tuh harus relatif prima. Maksud relatif prima itu apa? Relatif prima itu kita kayak gini deh. Nah, jadi eh 2 sama 3 itu oke, sebelah sini deh. Nah, relatif prima itu misalnya A
kita punya bilangan A dan B. Itu relatif prima kalau relatif prima jika FPB-nya sama dengan 1. Gitu. Maksud FPB-nya sama dengan 1 tuh apa? Jadi dia tuh nggak bersinggungan lagi gitu loh. Jadi misalnya ini 2, 3, 2, 5 gitu. Nah, maksud FPB sama dengan 1 ini kenapa? Karena gini misal dia 12 sama em, berapa ya? Sama 36 deh. Kan ini 6 kali 2 ya. Ini 6 kali 2 kali 3 gitu kan. 6 kali 6. Nah, 2 sama 6 ini kan dia nggak relatif prima ya. FPB dari 2 sama 6 itu kan 2. Kalau nggak paham langsung dipotong aja ya. Kalau nggak chat aja kalau nggak. Oke, maaf ya sinyal. Lagi deras banget soalnya hujan di sini. Wait. Kalau nggak jelas atau nggak paham gimana, langsung dipotong aja ya. Atau kalau nggak mau ngomong, di chat aja ke aku, chat PC. Nah, jadi kenapa sih kalau relatif prima, dia tuh FPB-nya harus FPB-nya sama dengan 1. Jadi ini kan harus relatif prima nih, relatif prima. Ini FPB. Nah, contoh kenapa kalau ini nggak relatif prima, misalnya gini, misalnya si 2 ini ada 12 sama 36. 12 ini kan 6 kali 2. 36 ini 6 kali 6. 6 kali 6 ini kan 2 kali 3 kan. 2 sama 6 ini dia kan tidak relatif prima kan. Jadinya eh kalau kayak gini FPB-nya bukan 6 lagi. Tapi jadinya berapa FPB-nya? FPB-nya 12 sama dengan 12 kali 1 gitu kan. 36 itu sama dengan 12 kali 3. FPB-nya jadi 12 gitu. Nggak? Ya, pokoknya gitu. Jadi kalau dia nggak relatif prima, nih kayak 2 sama 6 kan. FPB 2 sama 6 kan 2. Ya nggak? FPB 2 sama 6 itu 2. Ya. Nah, FPB 2 sama 6 kan 2, jadi dia tidak relatif prima kan. Ya. Relatif prima itu kalau si dan B, A dan B itu nggak punya faktor yang sama selain 1. Tidak punya faktor yang sama selain 1. Udah lah ya, kayak gitulah ya. Nggak punya faktor yang sama selain 1. Jadi faktor persekutuan terbesarnya 1. Kalau kasusnya dia kayak gini, artinya dia nggak relatif prima. Karena FPB 2 sama 6 itu sama dengan 2 gitu. Jadinya menyebabkan kalau gitu FPB-nya bukan 6, tapi 12. FPB 12 sama 36 kan 12 ya. Gitu. Kalau nggak paham, langsung dipotong aja ya. Santai. Nah, apa sih hubungannya sama ini? Kenapa kita nggak langsung pilih 4016? Karena misalnya 2016, 2000, wait. Misalnya 2008 nih, nggak apa-apa lah warna hijau. 2008 ini kan 251 kali 8. Nah, kalau kita ambil 4016, 4016 ini 251 dikali 16 kan, gitu. Jadinya gimana? Jadinya ya 2008 ini 2008 ini sama aja 251 sama aja 2008 kali 1
4016 ini 4016 4016 lagi. 2008 kali 2 gitu kan. FPB-nya jadi 2008 bukan 251 lagi. Nggak nggak? Kalau nggak langsung bilang ya. Gitu. Jadi faktornya, karena faktornya ada 2008, faktor 4016 ini juga ada 2008, jadi yang terbesarnya jadinya 2008, bukan 251 lagi. That's why kita harus nyari yang ininya tuh relatif prima sama 8. Tuh. Kalau 10 gimana nih? Kalau misalnya 10, kita misalnya 2008, misalnya nih 2008 sama 25, 10. 2008 ini kan 251 kali 8, ini 251 kali 10. Nah, ini kan sama aja 251 kali 2 kali 4. Ini sama aja 251 kali 2 kali 5. Nah, FPB dari 2008 sama 2510 itu sama dengan 502 kan jadinya. Faktornya yang sama. Sih nggak? Nggak. Oh, ada yang resen. Oke. Sorry ya baru lihat. Nggak kelihatan soalnya dari tadi. Gimana, Wanda? Kok bisa dapat 502 dari mana, Kak? Bisa ulangin Ini. nggak? Tadi udah paham, cuman kok bisa dapat 502-nya dari mana lagi? Oh, Oh, dari itu. ya. Kalau itu nggak? Oh, iya, iya, tahu. Udah tahu. Oh, iya, iya. Oke. Lupa. Kasih, Kak. Aman-aman. Ya, sama-sama. Kalau ada yang nggak langsung tanya aja ya. Nggak apa-apa beneran. Itu tadi. Gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu, ini kira-kira yang nilai A terbesar yang mana? Yang nilai A terbesar. Kira-kira 251 kali berapa? Yang terbesar. 8 sama 9 relatif prima nggak? Ya dari bawah aja ya, dari 16. 8 sama 16 relatif prima nggak? Nggak kan? 8 sama 15 relatif prima nggak? 8 itu kan 2/3 ya. Wah, jelek banget internet. Sorry ya, bener-bener ini jelek banget. Guys, saya langsung langsung on mic juga nggak apa-apa. Gimana Wanda? Santai aja langsung on mic juga nggak apa-apa. Ini Wanda masih resign yang tadi atau resign baru? Yang tadi. Oh, oke oke oke. Kirain baru. Ya, Enggak. Berarti itu oke. jawabannya yang 251 kali itu ya, Kak. Kali 16 ya. 15 ya. Ya, Hasilnya betul. 3765. Betul. Oh Gitu. iya. Iya, Kak. Jadi ini jawabannya. Kenapa biar 8 sama 15-nya ini relatif prima. Relatif prima terbesar. Terbesar. Gitu. Oke, kalau ada yang nggak ngeh, langsung ini aja ya. Potong aja ya. Nggak apa-apa. Langsung on mic aja. Soalnya kalau resen aku nggak ngeliat. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini complicated. Coba kalian baca dulu. Nah, kira-kira kalau setelah kalian baca, ada kepikiran nggak dia pakai KPK atau FPB?
Dia nanya pecahan transaksi terkecil yang dapat diselesaikan dengan cara pertukaran tersebut. Sorry, sorry. Lagi baca ya. Nah, jadi ini tuh ya nggak apa-apa kalau belum kepikiran. Karena aku juga ini susah. Asli ini susah sih sebenarnya. Oke. Jadi ini tuh pakai FPB. Ya walaupun dia pecahan transaksi bilangnya terkecil, dia bukan pakai KPK. Karena KPK kan kelipatan ya. Jadi dia harusnya lebih gede gitu loh. Ya nggak sih? Misalnya nih, 465, 300. Kelipatannya itu kan 465, 930, dan seterusnya kan. 300 ini, 300, 600, dan seterusnya. Dia semakin gede, semakin gede, semakin gede. Gitu kan. Kita cari FPB-nya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba dia jadi FPB gitu kan? Padahal dia ditanya pecahan transaksi terkecil. Coba baca ya. Dua orang sahabat pada Inglek Pak Ganes. Dia punya kucing kesayangan. Si ya, yang bentar, bentar, bentar. Ya, memiliki sejumlah kucing kesayangan yang tak terhingga jumlahnya dengan harga 365 satuan per ekornya. Nah, enggak ding, ini harusnya Pak Ganes. Setahu seingat aku Pak Ganes dia punya kucing. Pak Ganes ini punya kucing, harganya 465 Pak Ganes. Itu punya kucing 465 satuan per ekornya. Pak Dengklek, dia punya bebek yang nilainya 300 satuan. Nah, keduanya melakukan transaksi dengan cara bertukar hewan. Contohnya nih, jika Pak Dengklek berhutang ke Pak Ganes 135 satuan, maka dia bisa membayar hutangnya dengan memberi Pak Ganes 2 ekor bebek. Kan dia nanti jadi Pak Dengklek ini ngasih Pak Ganes 2 ekor bebek. Jadi eh, Pak Dengklek ini ganti 600 kan. Artinya dia ngasih 600. Kan misalnya 135. Terus dia mendapatkan sebuah kucing sebagai kembalian. Dia nanti ngasih kembalian nih 465. Jadi kan Jadi kan Pak Ganes dapat 135 kan, gitu. Soalnya kalau Pak Dengklek hutang ke Pak Ganes, ya udah dengan cara kayak gini Pak Ganesnya untung 135. Oke. Nah, berapakah pecahan transaksi terkecil? Pecahan transaksi terkecilnya yang dapat diselesaikan dengan menggunakan cara pertukaran tersebut. Kayak ini kan bisa nih 135 gitu. Dia kan bisa 135. Kira-kira berapa lagi sih yang bisa ditukar? Misalnya kayak eh dia nih Pak Dengklek ngasih 2 kucing. Ngasih 2 kucing kan 930. Pak Dengklek kembaliannya 3 bebek. 3 bebek kan 900 ya. Artinya dia 30. Ya udah, ini pecahan transaksinya tuh 30 tuh bisa loh dengan menggunakan metode kayak gini gitu. Nah, pecahan transaksi terkecilnya tuh gimana cara nyarinya? Apakah mau kita cari satu-satu ya? Mau kita kuli gitu. Nah, kenapa kita pakai FPB? Ya ini udah ke-spill sih pakai FPB. Kenapa dia pakai FPB? Nah, gini. Pecahan transaksinya itu kan transaksi nih. Transaksi itu kucing si Pak Ganes, jumlah kucing si Pak Ganes dikali 465, ya enggak? Jumlah kucingnya misalnya satu, kan harganya 465. Dikurang eh bebeknya. Bebek si Pak Dengklek dikali 300, ya enggak? Terus dimutlakin. Kenapa mutlak? Bisa aja bebek, bisa aja bebek kali 300 dikurang kucing kali 465 kan. Transaksinya tuh bisa kayak gini kan. Bisa kucing dikurang bebek atau bebek dikurang kucing ya.
serah siapa yang punya utang gitu kan. Ya udah sekalian aja kita mutlakin gitu. Ya enggak. Nah, abis itu kita hitung sama gitu. Nah, ini tuh bisa dijadiin kenapa FPB? FPB 465 sama 300. FPB 465 sama 300. Itu kan 465 sama dengan 300 kali satu ditambah 165 gitu. 300 sama dengan 165 kali satu ditambah 135 ya. 165 sama dengan 135 dikali satu ditambah 30. 135 sama dengan 30 kali berapa? Kali 4 tambah 15 gitu kan. Ya enggak, 135. 30 sama dengan 15 kali 2 tambah 0. Dapat nih FPB-nya 15. Lobet. Bentar ya, mau ambil charger dulu. 15. Bentar aku mau ambil charger dulu. Udah, lobet. Nah, oke deh aman. Nah, kenapa aku kenapa kita pakai FPB? Jadi bentuk ini itu bisa diganti jadi 15 dikali, ngerti nggak cara operasi ini apa namanya ya? Distribusi apa ya? Nih misal kayak 2 dikali enggak 30 tambah 35 itu bisa dijadiin 5 dikali 6 ditambah 7. Apa sih namanya distribusi ya? Maaf ya aku nggak tahu nama-namanya. Aku pokoknya kayak gini caranya. Nanti kan ini sama aja kayak kali pelangi lah ya. 30 ditambah 35 sama aja gitu kan. Ini kan sama jadi kali nih. Jadinya 5 kali 6 ditambah 5 kali 7 gitu. Ini berlaku ditambah sama kurang. Ya. Jadi kalau aku bilang ditarik ke depan, ya maksudnya kayak gini. Atau misalnya nih 12 tambah 6. Ini bisa dijadiin, kurang aja deh. Ini berlaku ditambah sama kurang kan. 12 kurang 6 itu bisa aku jadiin 2 dikali 6 dikurang 3. Ya nggak? 2 kali 6, 12. 2 kali 3, 6. Atau bisa juga mau 3 dikali 4 kurang 2 gitu. 3 kali 4 kan 12. 3 kurang 2 itu 6. Atau kalau kalian mau bisa jadiin 6. 12 bagi 6, 2 dikurang 6 bagi 6, 1. Sama aja kan hasilnya? Hasilnya 6, 6, 6 gitu. Apa ya ini namanya distribusi ya? Kayaknya itulah mirip-mirip ya. Gitu. Ya. Ini namanya ditarik ke depan gitu lah ya. Istilah istilah nggak jelasnya apa ya? Istilah awamnya yang biasa dipakai lah gitu. Nah, kalau kayak gini kita bisa bikin kan? Hmm, gitu ya.
Nah, dia tuh bisa dibikin kayak gitu. K kali 465 dibagi 15. Jadinya berapa tuh? K kali berapa sih? 31 ya? Ya nggak? Enggak, ini kan jadinya K kali dikurang bebek kali 20 ya nggak? Sampai sini nggak? Ya, aku pakai VB. Karena bisa dibuat kayak gini. Dia jadinya. Ya nggak? Sampai sini kucing. Kucing itu kan harganya 465, bebek harganya 300. Jadi transaksi itu kan bayar kucing dibalikin bebek. Atau bayar bebek dibalikin kucing. Makanya aku taruh mutlak. Gitu, aku ulang ya. Nah, terus sama dengan aku jadiin bentuk kayak gini. Ini dapat FPB-nya 15. Jadi 15-nya aku tarik keluar. Apa ya namanya? Difaktorkan. Iya ya, difaktorkan deh kayaknya. Kan jadinya 15. Ya, 15 dikali K 31K dikurang B kali 20 gitu. Ingat kalau mau narik ke depan, tandanya minus atau plus ya. Kalau kali-kali itu kan kali atau bagi dia nggak bisa. Gitu. Jadilah, karena dia nanya pecahan terkecil, pecahan transaksi terkecil, pecahan transaksi terkecil ya nol pasti bisa. Tapi ngapain coba dia barter-barteran, tapi nggak. Ya cuma barter-barter doang, artinya dia nggak bertransaksi dong. Artinya ini tuh minimal satu, ya nggak? Ini bisa aja satu, dua, tiga, empat, lima gitu kan bisa aja kan. Tapi biar dia minimum, ini harus satu dong, agar minimum, ya nggak? Jadi pecahan transaksi terkecilnya tuh 15. 15 kali satu sama dengan 15. Gitu. 15 kali satu sama dengan 15 gitu. Nggak atau ada yang perlu diulang gitu. Jadi dia nggak secara eksplisit dibilang, wah ini pakai FPB gitu. Ini cari FPB berapa dan berapa gitu. Enggak. Tapi ini pemahaman tentang konsep FPB sama KPK-nya sih. Konsepnya itu adalah FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi ada dua bilangan sama-sama punya faktor. Nih. Nah, cari nih persekutuan itu yang sama kan. Jadi faktor yang sama dan dia terbesar gitu. Nah, kalau KPK tuh kelipatannya, tapi dia yang terkecil gitu. Konsepnya kayak gini. Jadi 12 itu sama dengan 6 dikali sesuatu kan. 18 ini juga 6 dikali sesuatu gitu kan. Gitu FPB-nya. Nah, dua ini dia harus relatif prima. Kenapa harus relatif prima? Karena kalau dia nggak relatif prima itu apa sih? Relatif prima itu kalau misalnya ada A dan B, misalnya dua nih A, tiga nih B. Ada dua bilangan nih A dan B. Dia tuh relatif prima kalau FPB A dan B-nya tuh satu. Jadi dia nggak ada faktor-faktornya yang sama gitu loh, nggak ada faktor-faktornya yang sama kecuali satu. Kenapa harus relatif prima? Karena kalau dia kasusnya nggak relatif prima, 12 sama 36 nih misalnya, kan 6 kali 2, 6 kali 6. 2 kali 2 sama 6, itu dia nggak relatif prima. Karena FPB-nya dari 2 dan 6 itu tuh 2. Nah, kenapa kenapa ini 6 tuh bukan, kenapa 6 tuh bukan FPB-nya? Karena FPB-nya bisa berubah. 6 kali 2, 6 kali ini. Gitu. Jadi FPB 12 sama 36 kan 12 gitu. Cara nyarinya biasa, pohon faktor. Cara carinya biasa aja kalau pakai pohon faktor. Ini review aja caranya kayak gimana. Kalau FPB itu cari yang sama karena faktor persekutuan. Ya, cari yang sama, terus pangkatnya terkecil. Kalau KPK, dia cari yang sama, pangkatnya terbesar. Habis itu sisa-sisanya masukin aja. Kali 5 kayak nanti ada kali 5 kali 7 pangkat 2 kali berapa, masukin aja.
di KPK. Terus ada namanya algoritma Euclid, itu buat nyari FPB gitu. Itu buat nyari FPB. Ya, tadi kita udah beberapa kali pakai algoritma Euclid. Di sini ada ya kayak gini lah ya. Ini juga tadi ada ini aku pakai Euclid buat nyari FPB gitu. Ya udah, terus ini contoh soalnya. Nggak eksplisit disuruh FPB atau KPK gitu. Ini ada beberapa lagi sih soal-soal kalau kalian nanti mulai dicicil aja dari sekarang nih. Karena kita mau bahas OSK nih. Kunci dari Olimpiade itu latihan soal. Karena teori kita tuh dikit. Ya udah cuma FPB KPK doang kan. Tapi tiba-tiba soalnya kayak gini. Jadi kita latihan tuh buat mempertajam sense kita sih. Kayak, oh ini pakai FPB deh kayaknya. Oh ini pakai KPK deh kayaknya. Oh kalaupun pakai FPB emang digimanain bisa bisa jadi FPB. Kalau pakai KPK digimanain biar bisa jadi KPK gitu. Itu tentang pemahaman dan sense-nya aja sih. Kakak, Oke, gimana? Kak, boleh lihat yang catatan algoritma Euclid tadi gak? Ini linknya ntar aku, ini bisa nggak ya aku kasih linknya? Ntar deh kita SSS aja dulu kalau gitu. Wait ya. Kekecilan nggak kalau segini SS-nya? Aman nggak? Kalau mau SS ya, SS dulu aja. Rencananya bakal Bentar, aku bentar, bentar. kasih. Oke. Kalau kekecilan aku gedein lagi maksudnya. Enggak, Aman udah ya? pas, Kak. Oke. Ntar aku mau kasih linknya juga, cuma ini tuh OneNote aku tuh lagi error gitu loh. Jadi kayak nggak tahu deh bisa apa enggak. Nanti kalau bisa aku kirimin lewat Pakum aja ya, pakai lewat EduScience. Next, next gak? Udah belum ini? Udah di Udah, SS Kak, belum? udah. Udah. Oke. Kakak, Nih. Hmm, ya agak-agak lah, tapi ya udahlah ya. Kita coba geser dulu. Ini ke sini. Ini ke sini. Tapi agak dikecilin. Ntar kita adjust dulu biar enak. Yesus. Dah aman lah ya kayak ini. Ya, Kak. Oke. Oke deh. Hmm, kayaknya aku ada yang belum di ini deh. Oh iya, ini paling ini sih tambahan faktorisasi prima. Tadi kan kita udah nyinggung lah ya ini faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini eh ya kayak tadi lah ya, misalnya 12 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3. Ini bisa pakai lewat pohon faktor atau apalah pohon faktor. Nah, kita juga bisa ngelihat ini faktorisasi prima ini bisa buat nyari banyak faktor. Gimana maksudnya? Contohnya nih, misalnya 12. 12 ini kan 2 kuadrat kali 3. Nah, banyak faktor, banyak faktor dari 12 adalah hmm, banyak faktor nggak usah deh dari 12. Banyak faktor itu misalnya kita punya X lah ya. Apa ya? Cide. Misalnya kayak ini, X-nya 12. Dia itu faktorisasinya prima 1 pangkat N1
kali prima 2 pangkat N2 kali prima 3 pangkat N3 tambah kali dan seterusnya gitu. Ya misalnya ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 3 misalnya gitu. Dan seterusnya. Ini faktorisasi prima. Nah, banyak faktornya. N faktornya. Duh, kenapa pakai N sih? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Banyak sigma deh, aku pakai sigma. Nggak sigma. Sorry, aku jelek notasi-notasinya tuh nggak ngerti kayak apa ya. Nama-namanya tuh apa, tapi pokoknya kayak gitulah. Banyak faktor, itu sama dengan N1 tambah 1 kali N2 tambah 1 kali N3 tambah 1 dan seterusnya. Sampai habis. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu kayak 12. 12 ini kan 2 kuadrat kali 3 ya. Nah, 2 kuadrat kali 3, eh jadi banyak faktornya berapa? Banyak faktor. Itu kan, ini kan 2 ini 2, ini 1 kan. Jadinya 2 tambah 1 kali 1 tambah 1. Jadinya 3 kali 2 sama dengan 6. Bedain ya faktor sama faktor prima. Nah, banyak faktor dari 12 ada 6. Bener gak? Bener kan? Ada 6. Gitu caranya. Ini kepake. Ini kemungkinan kepake sih. Sering kepake. Ada contoh soalnya di OSK tapi di mana ya? Ntar coba aku lihat dulu. Sebentar aja. Bilangan prima. Nih, dapat. Oke, misalnya nih, kita tahu bahwa bilangan prima adalah suatu bilangan yang memiliki tepat dua bilangan membagi positif. Ya enggak? Prima itu kan suatu bilangan yang memiliki tepat dua bilangan pembagi. Bilangan pembagi positif itu kan faktor ya. Jadi dia suatu bilangan yang memiliki tepat dua faktor. Faktor. Nah, dengan bilangan prima. Nah, didefinisikan kita punya nih suatu bilangan sekarang namanya f primes. Kita punya ada ya suatu bilangan f primes lah. F primes ini suatu bilangan yang memiliki tepat 5 faktor, 5 bilangan membagi positif. Kalau prima itu cuma 2, kalau f primes ini 5. Berapa banyakkah bilangan f primes dari 1 sampai 1000 inklusif? Gitu. Kebayang nggak? Ada yang mau coba ngerjain dulu untuk melatih? Ya, nih, ya clue lah ya. Ini 2 pangkat 1 kan prima ya. Kenapa? Banyak faktornya, faktor sama dengan 1 tambah 1 aja kan. Sama dengan 2 kan. 2 itu apa aja? 1 sama dirinya sendiri. Tuh kan. Ya enggak. 3 juga. 3 kan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 tuh banyak faktornya ya kayak tadi. 1 tambah 1 kan. 1 tambah 1 2. Banyak faktornya 2. Gitu. Nah, sekarang dia tuh minta yang ada 5 faktor. Clue-nya ya pakai ini ya. Pakai banyak faktor ini. Nah, ada berapa banyakkah bilangan f-primes dari 1 sampai 1000? Inklusif ini maksudnya apa? Inklusif itu artinya 1 sampai 1000-nya tuh, 1 sama 1000-nya tuh masuk juga. Jadi 1, 2, dan seterusnya sampai 999, 1000 gitu. Gitu, itu namanya inklusif ya. Nah, sekarang coba dulu deh, ini harusnya gampang sih.
Ada yang udah, kalau udah bilang ya. Atau mau clue, clue sedikit-sedikit. Gimana guys? Apakah ada yang sudah? Ini kalau mau lihat atasnya. Lah ya. Gimana? Apakah ada yang udah dapat atau menyerah atau gimana? Clue deh, nih clue. Kan banyak faktornya itu pangkat tambah satu kali pangkat tambah satu kali pangkat tambah satu gitu kan. Nah, artinya kalau kita nyari banyak faktornya 5, artinya yang dikali-kali ini harus sama dengan 5 dong, ya kan? Nah, 5 tuh cuma bisa 5 kali satu gitu kan. 5 kali satu, 5 kali satu. Karena 5 tuh dia, em, apa namanya, prima kan. Ya udah, artinya eh N, kok M sih? N, satu tambah satu sama dengan 5 kan? Karena nggak mungkin ini nol tambah satu kan? Ya nggak? Sesuatu pangkat nol kan satu. Ya udah, artinya N1 tambah 5 sama dengan, N1 tambah satu sama dengan 5. N-nya berapa jadinya? N1-nya berapa? 4 gitu kan. Ya udah, cari bilangan-bilangan yang pangkatnya 4 dari 1 sampai 1000. Berapa? Coba dari 1 sampai 1000 tuh ada apa aja yang pangkat 4? Mana sih? Aduh, kok hilang? Oh ini. Kan 1 pangkat 4, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 tuh berapa? 16 ya. 2 pangkat 2. 3 pangkat 4 itu 81. 4 pangkat 4, 16 kali 16 tuh 256 bukan sih? Kalau salah bilang ya, 256. Terus 5 pangkat 4 itu 25 kali 25, 625. Nah, 6 pangkat 4 ini udah lebih dari 100. Udah lebih dari 1000. Jadi, di antara 1 sampai 1000 itu tuh ada segini. Bilangan pangkat 4.
Ngeh nggak kenapa harus pangkat 4? Yang ini ya. Kalau nggak ngeh, bilang aja. Ya udah, ada berapa jadi? Ingat, satu ini faktornya tuh cuma satu. Satu. Makanya dia bukan prima kan? Karena dia faktornya cuma satu. Jadi yang termasuk si F primes, yang termasuk F primes itu yang ini. Jadi ada berapa? Ada 4. Ini soal tahun berapa juga aku lupa sebenarnya. Gitu. Kenapa perlu banyak faktor? Kayak aman ya. Kalau ada pertanyaan langsung bilang aja, tau kak nggak ngerti, coba diulang gitu nggak apa-apa. Oke, next. Aduh, logika sama ini tuh agak panjang deh. Aku mau ke ini aja dulu, matematika modulat ya. Kalian dibagiin nggak sih ini? Seingat aku sih ini harusnya dibagiin ya. Dibagiin, Kak. Oke, aku kabarin ya. Ini aku ganti aja. Karena waktunya tinggal setengah jam juga. Ini bisa sih masuk besok aja. Mingdep maksudnya. Oke, matematika modulat. Modulo. Modulo itu apa? Modulo itu, hmm, modulo itu sisa bagi. Oke, modulo itu sisa bagi. Bentar. Kayak gini misalnya. Contoh, em, 5 deh. 5 mod 3. 5 mod 3 ini artinya 5 modulo 3. Nah, 5 dibagi 3 itu sisanya berapa? 2 ya. Nah, eh gunanya tuh apa sih? Modulo, hmm, perpangkatan, perpangkatan. Nah, modulo, modulo itu ada beberapa sifat. Duh, bentar. Eh, A pangkat M, modulo. Ini aku tulis aja ya dulu ya, biar kalau kalian mau nyalin dulu juga nggak apa-apa. Nanti aku jelasin ini maksudnya apa. A mod N, pangkat M, mod N. 2, itu A plus minus B pangkat M mod N. Sama dengan A mod N plus minus. Ini sebenarnya cuma notasi-notasi doang, tapi nanti ya kalian harusnya, kok A sih? B ya. B mod N pangkat M mod N. 3 apa ya? Oh, perkalian. AB pangkat M sama mod N itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M kali modulo N sama dengan A mod N dikali B mod N pangkat M mod N. Masih notasi-notasi kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya udah ini gabungannya lah ya. A kali kali ya. Jadi kali plus minus C pangkat M modulo N. Ya pokoknya intinya dia bisa dipisah-pisah gitu lah. Modulo
N plus minus A kali C modulo N pangkat M mod N. Ya, jadi modulo kan sisa bagi nih. Karena modulo nih sisa bagi, ya kalau mau di SS atau di apa silahkan. Nah, amat. Jadi ada banyak, ini modulo ini krusial karena kayak gini. Dia tuh sering misalnya nanya 2017 pangkat 2018 modulo 2016 gitu misalnya. Contoh. Nah, 2017 pangkat 2018 itu kan 2017 kali 2017 kali segala macam dibagi 2016. Gimana caranya kayak gimana sih caranya gitu. Nah, kalau ada kayak ginian itu yang nomor satu nih. Ini maksudnya adalah dari bilangan pokoknya dulu. Nih. Jadi dia bisa sama aja 2017 modulo 2016 pangkat 2018 mod 2016 gitu. Nah, sebenarnya ini gampang kan 2017 dibagi 2016 sisanya berapa? Sisanya berapa? Satu ya? Ya enggak? 2017 sama dengan 2016 kali 1 tambah 1 gitu kan. Pangkat 2018 modulo 2016. Satu kan? Satu dibagi 2016 sisanya satu. Udah, selesai. Ya udah, berlaku juga nih A plus B. Kalau misalnya ada A plus B sama atau A min B gitu, pangkat M. Dia bisa dipisah. A-nya dulu di mod N, ditambah atau dikurang B mod N, pangkat M mod N gitu. Ya udah, ya contohnya sama aja ya kayak gini ya. Misalnya 2017 ini kan 2016 tambah 1 pangkat 2018 modulo 2016. Ya sama aja 2016 mod 2016 tambah 1 mod 2016 pangkat 2018 modulo 2016. Mana sih? 2016. Nah, ya udah 2016 dibagi 2016 0. 0 tambah 1 mod 2016 1. Pangkat 2018 mod 2016. Sama dengan berapa? 0 tambah 1 1. 1 pangkat 2018 1. 1 dibagi 2016 sisanya 1. Gitu. Ya udah sisanya juga sama aja. Ini perkalian. Kalau perkalian ya dipisah aja. Sama kayak tadi. Ya ini juga kalau ada perkalian sama pertambahan ya udahlah. Pokoknya intinya adalah kalau ada dipangkatkan M gitu. Terus di modulo N. Bilangan pokoknya, bilangan yang gedenya ini dibagi dulu sama N. Modulo N dulu. Pokoknya gimana caranya biar dia bentuknya udah sesederhana mungkin baru dipangkatin. Gitu. Nah, angka yang kita incar tuh berapa aja nih? Angka yang kita incar, ya. Pokoknya ini tuh kayak ini, 2017 modulo 2016 kan satu kan. Satu pangkat 2018 kan gampang ya. Kalau dua pangkat 2018 kan masih riwa kan, masih jauh. Kayak dua pangkat 10 aja udah 1024 kan. Nah, jadi modulo ini kita cari sampai dia 1, 0 atau min 1. Tuh. Nah, contoh apa ya? Ntar aku mikir contoh. Hmm, nggak kepikiran. Ntar ya. Oke, oke, oke. Salah aja deh. 2000, 10 deh. 10 pangkat 2017 pangkat 2018
modulo 2015 kali ya. Udah gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan 2017 modulo 2015 pangkat 2018 mod 2015 gitu kan. Nah, 2017 mod 2015 ini kan 2 ya. 2017 dibagi 2015 kan sisanya 2. 2 pangkat 2018 modulo 2015. Nah, tapi bentar, aku berubah pikiran. ...2050. Kenapa aku tulis di sini nggak jelas? Oke, 2048. 2050, 2048, 2048, 2048. Ya udahlah ya. Nah, terus ini kan masih kita tuh nyari sampai bilangan ininya tuh 1 atau 0 atau min 1 gitu. Karena kalau kayak gini kan masih riweh ya. Siapa juga yang mau ngitung 2 pangkat 2018 gitu. Nah, kita bisa modifikasi di pangkatnya. Modifikasi di pangkatnya gimana? Kalian masih ingat gak ya sifat perpangkatan? Jadi kayak A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Gitu. Ya, kalau lupa nanti kita bakal review lagi deh. Gini. Gini. A pangkat M pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, sama aja kayak gini. 2 pangkat 2018 itu bisa jadi 2 pangkat kenapa sih aku bikin soal jelek banget? Ntar. Agak ngaco tapi ya udahlah ya. Kita lihat. Oh, lumayan lah ini. Oh, ada. Sorry ya. 2024. 2024. 2024. Nah, jadi gini. 2 pangkat 2018, 2024, 2024. Nah, dia tuh bisa aja 2 pangkat 2 pangkat 1000. Wah, jelek banget. Gak bisa. Nggak tahan. 2048. 2024. 1012. Ya nggak? Kan 2 kali 1012 kan 2024. Atau bisa juga 2 pangkat 4 pangkat berapa tuh? 506 ya? Ya, kayak gini juga bisa. Nah, kita cari angka segimana sih? Nah, kita cari angka yang memudahkan kita buat mengerjakan ini. Karena kita ngincer 0, 1, dan min 1. Jadi, kalian tahu 2048 ini 2 pangkat 11. Nah, yaudah kita bikin biar dia 2 pangkat 11 pangkat ini tuh 184. Ya, maaf ya lama tuh karena aku ngitung ini ya. 2 pangkat 11 pangkat 184 modulo 2048 gitu. Nah, ya udah 2 pangkat 11 ini kan 2048 pangkat 184 modulo
2048 ya kan. Nah, ya udah artinya bilangan pokoknya dulu kan 2048 modulo 2048 pangkat 184 modulo 2048. Nah, 2048 dibagi 2048 kan 0 ya? Ya enggak? 0 modulo 0 dibagi 2048 ya 0 gitu. Tuh. Udah. Kak bisa ulangin nggak? Yang mana? Dari mana? Yang enggak, yang bawah tuh, yang Yang 2050. 11, bukan yang dua pangkat 11 itu. Dapat Kok dari bisa? mana? Iya, dapat dari mana? Oke. Jadi gini, kan kita ngincer biar ininya tuh 0, 1, atau -1 kan. Nah, eh 2024 ini emang jelek ya, karena aku emang nggak mikirin juga angkanya mau berapa. Jadi ya mohon maaf. Jadi 2048 itu 2 pangkat 11 gitu. Jadi gimana Oh caranya? iya. Gimana caranya biar dia bisa 2 pangkat 11? Kenapa harus 2 pangkat 11? Biar ketika di modulo sama ini hasilnya kan 0. Jadi ya udah kita nggak usah ngitung berapa-berapa lagi. Ya udah selesai gitu. Nah, nggak kebetulan sih ini aku ngitung biar soalnya bagus. Jadi 2 pangkat 11, 2 pangkat 2024 itu, 2024 itu sama dengan 11 dikali 184 gitu. Nah, pakai kayak ginian lah ya. Gitu. Jadi, Oh, iya paham. sebenarnya 2024 ini bisa dijadiin 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, itu terserah kalian sih ya. Kan ya kalau bisa ya nggak apa-apa, sok aja gitu. Cuma biar dia gampang, ya kita pilihnya 2 pangkat 11. Kebetulan bisa nih 2 pangkat 11 pangkat 184. Nah, 2 pangkat 11 itu berapa sih? 2 pangkat 11 itu 2048. Nah, 2048 pangkat 184 modulo 2048. Ya udah kayak yang ini yang nomor 1 tadi. Kalau ada kayak ginian, ambil dari bilangan pokoknya. 2048 modulo 2048 pangkat 184 modulo 2048. 2048 dibagi 2048 sisanya 0. 0 pangkat 184, 0. 0 dibagi 2048, 0 gitu. Udah hasilnya 0. Jadi dengan segini 2050 pangkat 2024 modulo 2048 itu dapat hasilnya 0. Gitu. Nah ini soal-soal tuh nggak selalu sebagus ini. Soal-soal itu nggak selalu sebagus ini. Jadi kalian harus pinter-pinter mainin ininya. Kita mau reach angka berapa sih gitu. Nih, ada lagi nih Kak. Beda dikit lah ya. 2050 pangkat 2026 lah ya misalnya. 2026 modulo 2048 tadi kan. Nah, sama dengan ya ininya dulu nih. 2050 modulo 2048 pangkat 2026 modulo 2048 gitu kan. Nah, terus 2050 modulo 2048 2050 dibagi 2048 kan sisanya 2. Jadi 2 pangkat 2026 modulo 2048 gitu. Nah, tadi ini kan 2 pangkat 11. Ini pas banget udah 2 pangkat sesuatu. Artinya gimana caranya kita buat ini tuh bisa 2 pangkat sesuatu gitu loh. Ya enggak? Nah, tapi 2026 dibagi 11 itu tuh ternyata nggak bisa. 1, 11, 9, 2, 8, 8, 8, 4, 6, 4, 4, 4 gitu. 2. Jadi 2 pangkat 2026 ini sama aja. Kalian ingat gak? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Gitu. Ingat gak?
Ya ini ya, sifat perpangkatan. Nanti kita review deh. Ya, kalau ada kita punya bilangan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, M tambah N. Kalau yang tadi kan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini juga kayak ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya udah, ini artinya 2026 ini sama dengan 11 dikali 184 ditambah 2 ya nggak? Ya nggak 2026 ini. Ya, ya udah. Kita modifikasi 2 pangkat 11 kali 184 ditambah 2. Wait. Ini kan mod 2048. Nah, ya udah ini yang ditambah tadi. Jadi kita pisah dulu nih. Kalau ada A pangkat M tambah N, ya udah kita pisahin aja. Ya udah 2 pangkat 11 kali 184 ditambah 2 pangkat. Aku kecepatan nggak sih? Oke, kalau kecepatan bilang, Kak, pelan-pelan gitu. Nah, ya udah 2 pangkat 2 gitu kan. Kok ditambah sih dikali? Oke, bisa dicerna. Ini kan 2 pangkat sesuatu 11 kali 184 ditambah 2. Nah, pakai yang ini, pangkatan yang ini, A pangkat, ya udah kita pisahin. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N gitu. Modulo 2048. Ya enggak? Terus ini kita jadiin dalam bentuk yang si atas ini tuh. Nih, A pangkat M pangkat N. Jadi ini tuh 2 pangkat 11 pangkat 184 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 2048 pangkat 184 kali 4 gitu kan. Kayak gini. Modulo 2048. Nah, kita lihat nih yang ini. Ada perkalian. A dikali B pangkat M. Modulo N. Ya udah bisa dipisah. A-nya dulu di modulo N, dikali B-nya di modulo N, baru dipangkatin M, baru modulo N. Gitu. Udah, ini kan pangkat 1 lah ya. Jadi sama aja. Ya udah, ini sama aja dengan 2048 pangkat 184 modulo 2048. Enggak, kali kan? Kali 4 modulo 2048. Gitu. Berapa nih jadinya? Ini kan 0 ya? 0 dikali berapa nih? Dikali 4 modulo 2048 berapa? 4 ya? 0 dikali 4 sama dengan 0. Gitu. Jadi ini hasilnya 0 juga. Gitu. Atau nanti kalau ini misalnya jadinya 1. Nanti 1 modulo berapa? Misalnya jadinya 1 kali 4. Hasilnya 4 gitu. Bisa aja. Hasilnya nggak selalu 0, 1, min 1. Tapi bisa aja kayak gini. Misalnya nih tiba-tiba ini tuh bukan 0 tapi 1. 1 kali 4 gitu. Jadinya 0, jadinya 4 gitu. Bisa aja. Ya pinter-pinter mainin angkanya artinya. Gitu. Kak, Hmm? aku dapat 4 mod, dapat 4 dari 4 mod 2048 dari mana? Sorry. Suaranya kecil banget. Dapat Aku udah. 4-nya dari 4 mod 248 dari mana? Kok bisa 4 gitu? Yang mana sih? Sorry. Yang. Yang 0 kali 4. 4-nya itu Oh dari ini. ya. 4 yang ini. Oh, ya. Jadi kalau sampai sini tadi paham nggak? Paham. Paham. Nah, ini kan kalau sampai sini paham nggak? Yang ini. Halo? Kecil banget ya suaranya. Kamu di perpus ya? Jelas kom. Oh, di Labcom. Suaranya kecil. Ya udah, aku anggap sampai sini oke ya, udah aman ya. Ini kan 2 pangkat 2 tuh dari 4. Ya, pokoknya ini
segala macam, jadinya segini. 2 pangkat 11 yang ini, 2 pangkat 11 kali 184, itu pakai rumus yang ini, dijadiin 2 pangkat 11 kali 184, dikali 2 kuadrat. Nah, ini 2 pangkat 11 kan 2048. 2048 pangkat 184 kan, yang ini. Dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4. Modulo 2048. Nah, pakai yang ini, kalau ada yang perkalian di modulo N, A kali B modulo N, itu bisa dipisah. A mod N, B mod N. Yaudah, ini kita pisah. Kan ini segini nih. Kan ini tadinya segini. Terus habis itu ya jadi kayak gini. 2 pangkat 11-nya jadi 2048, 2 kuadratnya jadi 4. Ya udah, kita pisahin nih, ini ada perkalian. Kita pisahin 2048 pangkat 184 modulo 2048 dikali, nah 4-nya ini dari sini. 4 modulo 2048, terus 2048 modulo 2048 kan 0. 0 pangkat 184 itu 0. Nah, dikali 4 modulo 2048. 4 dibagi 2048. 4 dibagi 2048 kan 4. Makanya dapat 4. Gitu. Apa enggak? Ya kan dia sisa bagi. Ya jadi misalnya nih 1 modulo 10. Itu sama dengan 1. Kenapa? 10 ini kan sama dengan, bentar. Karena 1 dibagi 10, 1 dibagi 10 sama dengan 1 dibagi 10 itu sama dengan kayak gini deh. 1 sama dengan 10 dikali 0 ditambah 1 kan. Jadi sisanya 1. Ini juga sisanya 4. Gitu. Jadinya 0 kali 4, 0. Sorry ya kalau pertanyaannya salah, soalnya ini kecil banget suaranya tadi. Aku udah fullin volume tapi masih kecil. Gitu. Terus kenapa ada min 1? Ada 1, 0 sama min 1. Kenapa ada min 1? Contohnya nih, contoh lagi. Mana sih? Misalnya nih, 4 modulo 5. 4 modulo 5 kan 4 ya? 4 dibagi 5, sisanya 4. Parah. Dikit lagi sih, bentar ya. Nah, ini aku cuma mau jelasin kenapa dia ada minus. Kayak gini, 4 dibagi 5 itu kan, 4 dibagi 5 itu sisanya 4. Nah, terus ini tuh bisa aja 4 modulo 5 sama dengan min 1. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nah, kan gini ya konsepnya. 4 itu sama dengan 5 dikali sesuatu ditambah sisanya, ya kan? Nah, 4 ini bisa aja 4 sama dengan 5 kali 0 ditambah 4, ya kan? Tapi bisa juga kita lihat perspektif 4 sama dengan 5 dikali 1 ditambah min 4, ya nggak? Min 1. Ya nggak? 5 kali 1 kurang 1. Ya nggak? Jadi 4 ini, 4 modulo 5 itu sisanya bisa 4. Sisanya bisa 4, bisa min 1 gitu. Bisa 4, bisa min 1. Gitu. Tergantung perspektifnya. Jadi 4 sama dengan 5 kali 0, 0 tambah 4. Atau 4 sama dengan 5 kali 1 ditambah min 1. 5 kurang 1 kan 4. Jadi dia bisa 4, bisa min 1. Contohnya, misalnya nih, yang gampang aja deh. Nggak gampang deh. 2015 pangkat 2017 modulo 2000. Wait, dikit deh. 2018 deh. 2015 pangkat 2018 modulo 2016. Nah, ini tuh sama aja dengan
2015 modulo 2016 pangkat 2018 modulo 2016 kan. Nah, 2015 modulo 2016 kan min 1. Min 1 pangkat 2018 sama dengan modulo 2016. Min 1 pangkat 2018 berapa? Min 1 pangkat 2018. Min 1 pangkat genap 1 ya. 1 modulo 2016 sama dengan 1. Gitu. Oke, ini juga bisa dipakai. Atau jadinya 2015 pangkat 2017 modulo 2016. Jadinya kan min 1 ya. Ini kan tadi udah kita hitung ya. Min 1 pangkat 2017 modulo 2016. Min 1 pangkat 2017 itu min 1. Min 1 modulo 2016. Hasilnya berapa? Ada yang bisa nebak gak? Pas nih. Min 1 modulo 2016. (2015) ya. Itu. Gimana? Oke. Ya udah sih sebenarnya. Nanti ini mau di SS dulu nggak? Ini kalau mau SS ya. Udah. Bentar, Kak, bentar. Oke. Lanjut, Kak. Oke. Udah. Bentar. Biar muat frame. Ya. BTW guys, aku semester 3 di ITB. Jadi umur kita sebenarnya nggak beda jauh. Jadi santai aja ya. Kalau mau nanya atau mau apa-apa, santai aja langsung potong aja Kak. Gini, gini, gini. Kalau emang nggak paham, ulangin aja nggak apa-apa. Santai. Oke. Oke. Udah jam 3, kita udahin dulu. Nanti minggu depan masih ada ini lagi ya. Oke, makasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.